Afrizal, betul. Afrizal, keluhannya apa Afrizal? Nyeri otot. Nyeri otot yang mana? Jadi pemeriksaan ya, kita udah orientasi ya, perkenalkan kita akan melakukan pemeriksaan kurang lebih 15 menit ya pada pasien atas nama Afrizal. Jadi normally kalau misalnya pasiennya bisa melakukan mobilisasi, pasiennya disuruh turun dari tempat tidur dulu. Silakan Mas Afrizal, bisa turun. Nah, kita melihat postur tubuhnya, segaris atau tidak, dari depan, anterior, dari belakang lihat backnya, ada kaki fosis, ya, lordosis atau skoliosis, ya, miring, ya. Pada tulang belakang di situ sudah saya contohkan, kalau misalnya tidak ada, normal. Body alignment, sisi kesegarisannya normal. Tulis saja normal. Oke, kalau misalnya pasien ini normal, misalnya tidak ada gangguan, misalnya pasiennya tidak fraktur atau tidak patah tulang, mungkin kita bisa tes berjalan. Silakan Afrizal bisa berjalan. Jalan normal aja, maju ke sana. Oke, balik stop, maju lagi. Oke, dilihat posisi berjalannya seperti apa. Ini kan normal. Jadi itu adalah gaya berjalan, coba berjalan lagi. Oke, balik lagi. Oke, ini adalah posisi gaya berjalan yang benar. Nah, silakan duduk. Ada posisi jalan yang seperti ayam, ya kan? Iya. Iya, patologis ya kan? Iya, seperti ini. Karena kondisi patologis atau jalannya seperti ini. Nah, maka kita tulis dulu posisi berjalannya. Kan di situ ada yang diam, resting ya, ada posisi berjalan. Jadi normalnya kita jalan ya, enggak ada ke depan, ya berjalan, ya enggak seperti ini ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah ya tes berjalan sudah, kalaupun misalnya pasiennya tidak bisa berjalan, jadi tidak perlu dipaksakan. Jadi selanjutnya kita melakukan pengecekan bahwa pasiennya masih bisa duduk, ya kita suruh pasien duduk. Umpamanya ini dibuka ya, pas tutup tirai dibuka, kita inspeksi bagian depan dada bahu, sesuai enggak atau tidak, ini ada enggak inflamasi di daerah bahu kanan maupun kiri. Kemudian setelah kita inspeksi, kita palpasi, pastikan sendi-sendinya pada posisi anatomis yang sebenarnya, yang baik kanan maupun yang kiri, sendi-sendi. Kemudian kita kembali ke mana lagi? Kita palpasi, kita lihat, kita palpasi, kalau ada bengkak kita palpasi. Kemudian kita pastikan tidak deformitas ada atau tidak. Deformitas itu perubahan dari bentuk. Kemudian adakah krepitasi atau tidak? Ya enggak? Krepitasi nanti kita pastikan, misalnya kita masih begini ya. Kalau misalnya ini bengkak kita palpasi, kalau bunyi kertek ya, berarti ini adalah namanya apa tadi? Krepitasi. Kalau misalnya kita tekan begini, kita lepas, namanya tenderness. Jadi tekan, lepas ya, kita tekan. Nanti saya posisikan yang benar-benar juga di posisi tidur. Nah, kemudian kita kaji juga apa? Lengannya, yang sikunya ya, elbow-nya tadi ya. Lihat join-joinnya. Oh, ada tofinya kah? Ada inflamasi enggak? Kalau misalnya tidak ada, jadi normal. Kalau ada, berarti kita pastikan, kita palpasi itu hangat. Oh, ya enggak? Kita gerak-gerakan, oh ini apa ini? Gitu ya. Apakah tumor atau memang tofi atau tumor. Memang ada benjolan yang lain gitu. Kemudian kita gerakkan ya, range of motion ya, misalnya fleksi, ekstensi.
Kemudian up, ya, up. Kemudian hiperekstensi, ya kan normalnya bisa tuh ya. Kemudian posisinya bisa ke belakang seperti ini, ya, normalnya masih bisa, ya enggak. Nah, ini kan bisa ke posisi berapa derajat ini? Kurang lebih berapa ini? Kurang lebih 180. Ini mungkin 15-an ya, 15 derajat. Betul enggak? Semakin kecil kan? Nah, normalnya mampu, tapi pada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa. Kemudian kalau di buku itu kan sistematis ya. Kemudian yang sebelah kanan boleh atau kiri ya. Kiri ini kita kanan, sama posisinya kan. Bisa difleksi, ekstensi, up, seperti itu, dan hiperekstensi ya. Atau seperti ini, pronasi, supinasi, pronasi, coba. Nah, seperti ini. Kemudian jari-jarinya ya kita lihat, kita inspeksi, adakah misalnya bengkak, kemerahan atau tidak. Ya kalau misalnya ada, berarti area itu kita palpasi, kita susurin. Adakah krepitasi, adakah deformitas gitu ya, sampai ke 5 jarinya itu. Kemudian apa? Dorsofleksi, hiperfleksi, yang tadi apa di situ? Di fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Kemudian apa? Up, ya enggak? Sama. Ya sama, begini, fleksi, ekstensi, hiperekstensi, up. Ya, eversi, inversi, ya sama, gitu ya. Jadi kita menilai masing-masing ruas joint sendi. Kemudian bisa pada kakinya, ya, kaki pasien kita. Kalau misalnya pasiennya berdiri tadi dilihatkan postur tubuhnya, postur kakinya, adakah pemendekan atau pemanjangan pada tulangnya, bagaimana dia menapak kakinya, maaf ya. Nah, normalnya kan telapak kaki itu menapak ya, lurus. Tapi pada kondisi tadi ada tali pes, ya enggak? Yang mungkin kakinya miring seperti ini ya. Di buku yang sudah saya berikan itu bisa dipelajari macam-macamnya. Ada yang jinjing seperti ini, ada yang seperti ini, ya enggak, ada yang seperti ini. Nanti dilihat posisi patologisnya. Kemudian yang tadi dilihat pemendekan tulang ada tidak. Ya, mungkin sebelum pasien didudukkan untuk memeriksa bahu-bahu tadi, boleh yang masuk ke kaki. Mana yang enak bagi pasien terlebih dahulu, daripada nanti kita dudukkan, berdirikan lagi gitu kan. Idealnya yang selesaikan yang memang pada saat itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Karena tidak ada meteran ya, pemiklan untuk mengukur panjang paha atau luas pahanya ini, di diameter paha, kita langsung ke patelanya. Ya enggak, patelanya masuk posisinya ya. Nah, pada patelanya ini kita buka ya. Oke, maaf ya. Misalnya Afrizal ini mengeluh nyeri pada patelanya. Pak, patela saya nyeri, dikaji nyerinya sejak kapan, bagaimana karakteristik nyerinya, PQRST-nya ya. Terus, oke, nyeri ya, kita inspeksi. Oh, Afrizal ada bengkak, ini habis jatuh ya Afrizal. Oh iya. Kemudian kita raba, ketika kita inspeksi, oh ada bengkak. Coba digerakkan sedikit, maju kakinya, diangkat, oke. Oh, maksudnya kamu nggak bisa. Angkat dikit, enggak. Oh, nggak bisa ya. Coba dimaksimalkan. Oh, nggak bisa. Yang normalnya dia bisa.
180 derajat. Tapi karena dia habis main futsal, terpelanting jatuh sehingga terjadi entah apa dislokasi atau benturan yang hebat di sini sehingga menjadi bengkak jadinya. Ya. Kemudian bengkak, kita melakukan apa yang namanya palpasi. Kita raba. Oh ini hangat ini misalnya merah dibandingkan sama yang sisi sehat. Semua raba gitu ya, dipastikan ya. Ini kan otomatis bengkak nih, ya enggak? Bengkak nih. Oh hangat dibandingkan ini ya enggak sama, mungkin tidak hangat seperti itu. Kemudian kita palpasi lagi, kita oh ini masih adakah apa namanya pergerakan dari patelanya ini masih sesuai ya enggak, kanan maupun kiri. Kemudian kita refleks patela. Kalau misalnya kondisi bengkak perlu dicek refleks patela juga perlu. Kalau bengkaknya besar, kecuali pada kondisi misalnya memang untuk mengecek refleks lutut ya bisa. Ini pada kondisi yang bukan trauma pada lutut ya biasa. Nah, kita bisa kamu lihat refleks patela. Nah itu ada kejutan gitu ya. Iya. Ya. Lumpuh Ya. Pak, lumpuh. Seperti itu. Nah, kemudian bisa kaos kakinya dibuka. Bisa. Bau. Nah, kamu tidur. Nah, mungkin kita lihat apa kakinya, jari-jari kakinya silakan digerakkan inversi eversi ke sini dan ke sini. Loh, bukan jarinya ke dalam sini, ke dalam. Ini ke dalam. Bisa nggak? Nah, keluar. Dia. Keluar. Nah, normalnya kan bisa ya. Terus fleksi. Nah, ekstensi. Hiperekstensi. Oke, dorsofleksi. Nah. Dorsofleksi itu ke sini. Nah, terus up. Buka jari-jarimu. Oke. Nah, seperti itu kan normalnya bisa. Pada kondisi-kondisi pasien yang tidak mampu, ya memang tulis tidak bisa. Kemudian sudut-sudutnya ya. Misalnya nih lutut ya, normalnya kan dia bisa sampai kita angkat sejauh sampai di berapa derajat ya, ini bisa mampu, tapi pada kondisi pasien tertentu tidak bisa. Untuk melatih roomnya juga ya, kita angkat, iya kan? Turunkan. Nanti dicek lagi sampai berapa derajatnya. Ini juga. Nah. Oke, seperti itu. Untuk menilai kekuatan otot, ya di situ coba dilihat kekuatan otot. Bisa misalnya Afrizal, selamat pagi Afrizal. Ayo, saya remas. Nah, kamu meremas. Iya, saya begini. Nah ini kan udah 5, ya enggak? Jika 4, jika apa? 4 jika apa di situ dibaca? Ada nggak di situ SOP-nya? Coba dicek. Nilainya 4 jika kekuatan otot silakan. Nah, tadi
angkat ya. Ini kan melawan gravitasi ya. Kemudian kita lepas. Nah, ya dia akan jatuh. Misalnya nih, ini ya. Ini nilainya 5 kan? Nah, ketika saya lepaskan, lama-kelamaan dia akan tidak mampu melawan gaya gravitasi. Coba nilai 4. Nilai gravitasi dan sedikit perlawanan. iya. Misalnya seperti ini. Saya kasih kamu tahanan. Misalnya kamu naik. Kamu gini, Mas. Nah, ini saya kasih saya nahan seperti ini. Kamu gini. Kamu naikkan nih tanganmu, saya akan menahan seperti ini, tapi nggak terlalu kuat, jangan terlalu kuat. Ya, oke. Nah, seperti itu. Dia tidak mampu melawan. Nilai 3. Gerak aktif melawan gravitasi saja tanpa perlawanan. Gerak aktif Melawan gravitasi saja tanpa perlawanan. tanpa perlawanan. Jadi kamu seperti ini, misalnya saya kasih tahanan, langsung jatuh, lebih cepat jatuhnya. Itu tadi kan masih melawan ya. Ya enggak, coba kamu melawan tahanan saya. Oke. Nah, agak lama. Tapi posisi yang nomor 3, nah seperti itu, langsung jatuh. Nomor 2, gerak aktif bagian tubuh tanpa pengaruh gravitasi. oke. Jadi ketika pasiennya dinaikkan begini, salaman ya, dia tuh langsung. Yang pertama 1, Hanya dari sisi gerakan atau jejak kontraksi otot yang sangat lemah dengan lalu kekuatan atau palpasi. hanya pergerakan jari jemari aja, dia tidak bisa melawan tahanan sama sekali. Gerakan jari. Lalu ada gerakan. Kalau misalnya itu tadi pasiennya harus disuruh angkat-angkat ya, tetapi pada kondisi misalnya ini, ayo Pak, salaman Pak, jabat tangan, pegang tangan saya, kuat. Nah ini kan 5 ya. Seumpama kalau misalnya Pak, saya jabat tangannya Bapak, lemas tangan saya. Oke, tahan, lemas. Oke, jatuh. Nah ini 4. Dia bisa melawan tangan saya, tapi tidak lama. Ya enggak terlalu kuat. Oke, itu tadi 4. Ayo pegang. Lemas. Ayo. Oke. 3. Dia langsung lepas. Kalau 4 tadi ada tahanan sedikit tapi nggak kuat. Itu 3. Kalau 2 tadi dia kecil sekali ya tahanannya ya. Mungkin dia semakin lemas. Langsung. Kalau 1 kan mungkin pasiennya sudah nggak bisa mengangkat, tapi kita kasih stimulus aja, kita kasih cubitan dia mungkin menggerakkan seperti ini. Mungkin dia hanya memindahkan tangannya. Iya nggak? Kalau 0 tidak ada pergerakan sama sekali. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan jabat tangan atau yang tadi yang saya contohkan. Kalau pasiennya tidak kooperatif, artinya belum kesadaran atau kesadarannya tidak komposmentis kan susah ya. Yang tadi ya, mending kita jabat tangan, pasti akan kita rasakan. Kita tidak perlu, misalnya pasiennya menutup mata, penurunan kesadaran, kalau memang kekuatan ototnya ada, gitu ya, bisa melawan gravitasi, dia akan merespon. Kita tekan diri, dia akan merespon. Ini kalau pasiennya tidak sadar, biasanya sih kita menggunakan teknik jaga tangan, lebih mudah. Kalau pasien boro-boro yang penurunan kesadaran, Pak, angkat tangannya dong, nggak mungkin dong, iya enggak. Terus ini ya, kaki bisa mengukur kekuatan otot kaki. Ayo angkat, tahan Pak. Saya kasih tahan, angkat. Nah ini kan gimana? Ya enggak, coba angkat. Saya kasih tahan kuat. Ayo angkat.
angkat. Nanti 5 lagi gitu. 4. Ayo saya kasih tangan. Oke. Ya enggak? Oke. Ayo angkat. Oke, angkat dikit, angkat. Oke, 3. Ya. Terus angkat. Nggak bisa. Salah satu mungkin kita hanya kasih stimulus, kasih cubitan atau refleks, ya. Dia hanya mungkin gerakan-gerakan kecil. Terus kalau memang nggak ada pergerakan sama sekali. Kalau mengukur GCS, ya enggak. Afrizal, ya. Kalau Afrizal mau tutup mata. Oke, Afrizal ini tutup mata. Ya, kan? Misalnya normalnya selamat pagi kamu langsung buka mata. Oke ya. Selamat sore gitu ya. Tetapi pada kondisi yang E-nya 3 itu dengan apa? Dengan suara yang keras. Afrizal baru ya buka mata. Bapak, Pak, itu baru buka mata. Terus kalau 2 dengan refleks nyeri, kita kasih cubitan. Atau tadi lah jabat tangan ya yang kuat ya, dia akan buka mata. Nah, buka mata. Nah, itu ya, kasih refleks nyeri. Terus yang 4, 3, 2, 1 berarti unrespon. Itu E. Motorik. Ya. EVM, verbalis ya. Verbalis dulu. Verbalis berarti Afrizal sekarang dirawat di ruang anggrek gitu ya, seumpama. Afrizal bisa diceritakan keluhannya apa? Jadi pada lutut gitu kan. Jadi antara yang ditanyakan dengan yang dijawab itu nyambung. Kalau nilainya 4, Afrizal keluhannya apa? Apa yang dikeluhkan bisa diceritakan. Dia itu apa yang ditanyakan jawabannya tidak sesuai. Tidak nyambung. Misalnya ya, saya tanyanya keluhan, dia ngomongnya saya makan sudah 3 jam yang lalu. Iya, ngelantur ya. Itu nilainya 4. Kalau 3 seperti apa? Dia tidak membentuk kalimat, ya enggak? Dia ngoceh tapi kalimatnya enggak nyambung. Dia ngomong, misalnya saya pagi tadi makan bubur, terus saya, iya, saya kok tiba-tiba pusing, terus saya ini lagi di mana gitu. Nggak sesuai gitu. Terus yang kedua apa? Verbalis. Tidak bisa jawab. Di situ apa? Verbalis yang nilainya 2. Jika EVM, verbal, Bersuara tanpa arti. bersuara tanpa arti, ya. Bersuara tanpa arti itu dia mengucapkan hal-hal, ya udah ngomong nggak jelas. Saya iya, namanya juga penurunan kesadaran. Terus 1 nggak respon. Nomor 3 itu tadi dia ngomong tapi nggak membentuk kalimat ya. Saya bubur, ya pedas. Itu nggak nyambung sama sekali. Tapi kalau yang nomor 2 itu lebih menggumam, nggak jelas. Terus motoriknya 6 jika apa? Mengikuti perintah, angkat tanganmu, angkat yang tinggi. Oke, tinggi lagi. Oke, terus
5. Kenapa? Melokalisasi nyeri. Dia akan menggosok-gosok. Tak cubit, kamu akan menggosok-gosok area cubitannya. Ini menarik, kamu gosok-gosok. Ini saya cubit kuat nih. Gitu ya. Terus, fleksi 4. Fleksi menolak normal. rangsangan. Nomor 3. Nomor skor 4 menolak rangsangan nyeri pada anggota gerak. Apa? Skor 4 menolak rangsangan nyeri pada anggota gerak. Menolak. Rangsangan nyeri pada Oke, anggota gerak. menolak rangsangan nyeri, melepas ya. Misalnya saya kasih cubitan, dia akan refleks begitu ya, menarik ya kan. Terus 3-nya fleksi abnormal. Kalau dia saya kasih rangsangan nyeri, dia akan seperti ini. Dia enggak fleksi kan? Ngasih begini. Gini loh. Gini. Ya. Kita cubit, ya kan penuh kesadaran kan, pak, atau gini ya, langsung dia kan kayak kejutan gitu. Terus, silakan. Ekstensi abnormal. Kita kasih nyeri kuat, ya mungkin menarik ya, menarik gini, meskipun menariknya nggak gini aja, gini, ya nggak. Ya, kalau tidak ada respon, seperti itu, ya. Terus kita melakukan pemeriksaan apa tadi? Persarafan, 12 saraf krania. Ya. Olfaktorius, gimana olfaktorius? Olfaktorius ya. Berdiri, duduk. Oke. Suruh pasiennya tutup mata, kasih bau-bauan. Itu Ini apa bau-bauan ya? Oke. My baby. Tutup matamu, Mas. Hidungnya ditutup satu. Ada yang gitu ya? Bau apa? Ini telur. Satunya ditutup. Yang satunya. Yang ini loh. Oh memang kayak gitu. Enggak, maksudnya yang satunya ditutup Pak. Gantian. Tahu? Oke. Olfaktorius terus optikus. Optikus diapakan pasiennya? Indra penglihatan. Iya, penglihatannya. Misalnya ada buku kecil ya disuruh membaca gitu kan nggak mungkin di rumah sakit pasiennya dirawat kita pakai senelan kapan gitu menempatkannya baca mungkin ya mungkin yang terpenting kita bisa ke pasiennya kasih bacaan kalau misalnya bisa membaca oke, atau dikasih sumber cahaya dengan caranya seperti itu ya kan? Misalnya dari sisi sebelah kanan. Nah, dari lateral ke tengah kita lihat dari lateral kita lihat pupilnya akan melakukan konstriksi ya terus oculomotorius ya kan itu tadi optikus kan bisa melihat dari pupilnya ya betul refleks cahaya dari pupil sumber cahaya. Oke. Normalnya dia akan melakukan konstriksi. Kita cek satu persatu apakah konstriksinya itu sama. Isokor atau anisokor. Ya. Deal. Oke. Terus optikus, oculomotorius, trochlearis ya. Satu ya. Satu kesatuan apa saja saya lupa. Oke, jadi pasiennya disuruh apa di situ? Melihat, mengikuti sumber cahaya, ya enggak? Posisinya tapi lurus tegak. Ya. Ayo, mungkin sini
Kamu bisa melihat jari saya ke kiri atau di sini? Oke, ikuti ke kiri. Ikut Ke kanan. Oke, atas. Kamu jangan gitu. Oke, 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 oke. Misalnya sumber cahaya dari sini. No, Oke, 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 oke. Ya, itu juga kita bisa mengidentifikasi lapang pandang ya, kondisi pasiennya, pandangan ke depan. Kita cek. Ini bisa terlihat? 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 Ini terlihat? Oke, terlihat? Oke, terlihat? Oke, terlihat? Oke. Kan posisinya lurus, ya kita mengikuti. Ya kan kita normalnya kan bisa terlapang pandangnya dulu Pak, kelihatan. Ya enggak? Kayak orang tari Bali tuh ya. Oke, terus apa lagi? Disuruh apa? Kalau trigemin suruh ini ya. Senyum ya. senyum Iya, senyumnya. otot senyum Pegang ini ya. lucu banget. Senyum ya. Kita palpasi area masenternya ya kan. Oke, terus apa lagi? Oke, otot mengunyahnya itu di trigeminus, suruh buka mulut, ya enggak? Rahang. Oke, rahang. Oke. Oke, ya, oke. Terus saraf fasialis. fasialis suruh mengerutkan mulut. Coba aja. Mengatupkan bibir bisa atau Wajah dahi sensasi rasa atau mengerutkan dahi ya, atau mengangkat apa? Ini alis, silakan. Alis. Alis. Ya mengerutkan dahi ya. Alis ya. Alis ya. Coba. Alis agak. Mata yang diangkat. Ke enggak apa-apa, enggak usah. Untuk mengidentifikasi fasialis kan, nah, itu mungkin pada saat respon menangis itu kan ada air mata. Terus apa lagi? Oke, vestibulococlearis itu rombek tes ya, atau apa nih? untuk pendengaran Patella ya, ada nggak refleksnya? Oke, patella ya tadi ya. Kita petik. Oke. Ke besi itu jawab apa? Masih? Oh iya. Yakin. Oke lagi ya. Jadi kita posisikan pemeriksaannya harus telinganya oke ya. Terus ini oke, masih berdengung, masih terasa? Oke, kita pindahin. Masih. Jadi kan benar ya. Terus Weber test. Kita letakkan di ini. Seimbang dengungannya seimbang. Kaki kiri dan kanannya oke. Oke. Asal dua taruh apa gimana ini? Terus apa lagi Kak? Komuknya Enggak, vestibulococlearis itu selain itu kita rombek tes, ya enggak? Di situ ada rombek tes kan?
rombak tes, kamu berdiri mas. Standing dulu. Oke. Saya seumpama saya kagetin, kamu tutup mata. Tutup mata, saya kagetin dari belakang. Gitu. Normalnya mungkin saya tangkap dia tuh nggak berjatuhan. Kalau misalnya rombak tes positif, coba kamu seolah-olah terjatuh gitu. Iya. Jatuh. Ya. Oke. Jatuh. Enggak gitu. Jadi kayak terkumpul-kumpul gitu ya. Nah, atau yang seperti itulah posisinya hampir jatuh. Normalnya kan mungkin seperti ini ya, tutup mata. Oke, nah ini kan masih kita kasih kejutan dia masih terpegang. Tapi pada pasien yang rombak tes positif dia itu memang hampir mau jatuh. Seperti itu. Terus vestibulocochlearis itu EDOLS ya. EDOLS itu juga kan EDOLS ya, yang mata yang saya gitarinya seperti ini ya. Oke, tidur lagi mas. Oke, jadi posisinya seperti ini ya. Ya ini kan matamu terbuka. Oke, kita miringkan begini. Kita kejut ya. Itu normalnya tidak bergerak bola matanya. Ya bergerak tapi tidak nistagmus. Ya enggak seperti tadi Anabel ya kan. Jadi seperti ini. Nah, kita kasih cepat. Karena itu mengidentifikasi adanya suatu keseimbangan. Terus vestibulocochlearis, terus vagus sama glossopharyngeus ya. Kita suruh pasien menyelam. Telan aja atau buka mulut seperti itu. Nah dari sini aja. Oke, telan. Oke, buka mulutnya. Oke, kita mana itu? Lalu kita lihat. Lebar. Jadi uvulannya itu bisa bergerak-gerak. Terus apa lagi? Aksesoris itu berdiri ya. Jangan berdiri dulu. Nah, ayo. Saya kasih tangan, kamu mengangkat ini. Oke, langsung trapeziusnya kita tahan. Ayo langsung. Oke, dia bisa mampu menahan. Terus hipoglossus suruh membuka mulut, lidahnya dijulurkan atau kasih rasa-rasa keras seperti itu. Sudah, ada yang lain? Oh ya, refleks. Kalau refleks sensasi sih sama ya. Kita mulai dari misalnya disuruh menutup matanya, oke. Kita gosokkan samping kornea yang matanya mengidentifikasi ke dahinya sama. Mungkin kasih sentuhan refleks suruh menutup mata, terasa nggak? Ya enggak? Atau mungkin kalian kasih benda yang agak tajam sedikit. Tergoreskan, terasa. Dan untuk mengidentifikasi sensorik. Ya enggak? Semua titiknya mungkin di sini bisa. Bisa kalian refleks bicep ya, tricep sama. Ya ada refleksnya, ya ada gerakannya, ada refleksnya. Nah, seperti itu. Terus suruh terlentang, ya enggak? Terus maaf perutnya nanti direfleks apa di situ kalau perut? Hah? Ada kan? Yang perutnya tuh. Nah, kita kasih refleks. Ada refleks abdominal. Iya, abdominal refleks. Geli ya. Jadi kita kasih di
set gitu ya. Dari bawah. Terus refleks apa lagi? Yang kaki? Refleks Meiningen. Refleks Meiningen normalnya kan dagu, misalnya ini ya kita ekstensikan, refleksikan, nyentuh kan. Nah kalau misalnya kondisinya ini kaku, namanya kaku kudu, ya enggak? Kalau ininya kaku, harusnya dagu itu bisa menyentuh, ya. Apa begini? Posisikan. Kalau kaku banget berarti kaku kudu. Terus kalau Brudzinski K1 gimana, silakan. Jika apa? Ayo masalahnya saya sendiri ya. Silakan. Brudzinski 1. Pasien berbalik ke belakang, memeriksa meletakkan tangan kirinya di bawah kepala dan tangan kanan di atas dada pasien. Dilakukan fleksi kepala dengan ke arah dada sejauh mungkin. Terus Brudzinski 1 positif bila terjadi fleksi kedua tungkai atau kedua lutut. oke. Berarti ketika pasien itu di posisinya kita ya ditekukan begini, dia nyeri kan? Di sini adalah dia akan naik, naik dua-duanya. Nah, ya enggak? Jadi coba kamu sabar. Aku langsung refleks ke atas. Kaki menaik juga langsung. Oke, nah seperti itu. Terus yang kedua, Pasien berbaring telentang dan pemeriksa meletakkan tangan kirinya di bawah kepala dan tangan kanan di atas dada pasien. Itu yang satu. Yang kedua, berbaring telentang, salah satu tungkai diangkat dalam sikap lurus di sendi lutut dan tekuk sendi panggul. maksudnya bentar. Salah satu tungkai. Bentar, Kak. Saya baca dulu ya. Oh iya, sampai ke belakang. Ya, Brudzinski 2 berarti dia ini ya. Tadi kan cuma lutut sama ini ya yang diangkat, tapi dia itu sampai. Nah. Terus yang ketiga apa? Banyak refleks Meiningen ya. Terus yang ketiga? Penekanan pada kedua pipi akan tepat di bawah oligoma jempol. Tanda positif jika terjadi gerakan fleksi reflektorik pada ekstremitas superior, lengan tangan fleksi. Kita tekan di zygomatitis ya. Pasien terus ini ya fleksi ya kan? Seperti itu. Seperti ini ya fleksi ya kan? Ya. Kita tekan kamu kaku. Yang keempat pubisnya kan? Janganlah. Masih aja. Jangan ya itu ya jangan. Nggak boleh ya. Boleh sih tapi kan nggak perlu ya. Pasiennya mau Pak? Hah? Pasiennya mau? Nggak mau. Jangan lah ya. Udah sampai situ aja ya. Udah. Ada yang lain? Kalau dulu kan menyesuaikan ya. Silakan Anda bisa belajar sendiri karena sudah pernah diajar. Ada yang lain? Ada yang perlu ditanyakan? Nanti silakan Anda cari di YouTube ya. Ini kan pembelajaran, silakan berselancar di dunia maya. Terima